Sebelum video ini dimulai, ini dia bahan yang aku gunakan. Untuk cake-nya, aku recook resep dari Chef Luffy Taho. Dan karena aku cuma punya satu loyang ukuran diameter 18, jadi aku bikin 2 kali resep yang sebelah kiri. Tapi kalau teman-teman punya 2 loyang dan ukuran ovennya muat 2 loyang, bisa langsung bikin yang takaran sebelah kanan. Teman-teman juga bisa lihat full resepnya di description box. Pertama, masukkan unsalted butter. Ingat ya teman-teman, di video ini aku bikin satu resep karena kalau bikin 2 sekaligus, kasihan adonan kedua yang gak punya loyang. Jadi adonannya itu bisa mencair atau jadi gak bagus. Kemudian tambahkan brown sugar, gula pasir, dan sejumput garam. Mixer dengan kecepatan tinggi dan aduk terus sampai adonannya warnanya jadi coklat muda dan ringan seperti ini. By the way, mixer yang aku gunakan usianya lebih tua dibanding usia aku sendiri. Ini dari mama aku dan dicat warna kuning. Aku tambahkan vanilla ekstrak dari produk aku sendiri, Dapur V-Food. Sambil di mixer, masukkan telur. Yang pertama itu putih telurnya dulu ya, tapi berhubung ini kuningnya agak sedikit masuk, jadi mohon maaf, yang sebenarnya itu putih telur dulu. Aduk hingga rata, tercampur, menyatu. Kalau sudah, baru boleh masukkan kuning telur. Kalau sudah tercampur, selanjutnya menyiapkan bahan kering terlebih dahulu. 1/4 sendok teh baking soda, 1/4 sendok teh baking powder, 1 sendok makan coklat bubuk, di sini pakai merek Van Houten, dan tepung terigu yang proteinnya sedang. Aduk-aduk hingga rata. Kalau sudah, masukkan ke adonan basah secara bertahap dan disaring. Jangan langsung masukin semua adonan kering ya. Jadi aku bikin 2 tahap dulu. Ini tahap pertama, kemudian di mixer dulu dengan kecepatan rendah. Setengah tercampur, jangan lupa masukkan Greek yogurt. Sama dengan adonan kering, masukkan yogurtnya bertahap juga. Tahap kedua, masukkan adonan keringnya dan juga Greek yogurt. Takaran yogurt 67,5 untuk satu resep. Nah, satu resep ini dibagi 2 tahap, jadi aku masukkan 67,5 bagi 2. Mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan 2 sendok teh pasta pewarna red velvet. Gunakan 2 sendok teh full ya. Ini aku tadi kekurangan, jadi warna yang dihasilkan kurang merah. Aduk dengan teknik folding. Oh ya teman-teman, jangan lupa panaskan oven dulu, kurang lebih 10 menit, suhunya 170 derajat. Kemudian siapkan loyang, dan ini udah loyang kedua. Langsung dipakai, nggak usah cuci-cuci lagi. Enaknya pakai silpat baking mat ini nggak perlu diolesin mentega, margarin, atau tepung terigu. Itu dijamin pasti nggak bakal lengket. Dan ini bisa dipakai berulang-ulang kali. Rapihkan adonan dan hentak-hentak loyang. Saatnya masukkan ke dalam oven yang sudah panas. Panggang dengan suhu 170 derajat Celcius selama 30 menit, api atas bawah. 30 menit 170. Ini adalah cake loyang pertama yang sudah matang.
Bisa juga dicek menggunakan tusuk gigi, jika masih bersisa artinya belum matang. Lihat nih, dengan pakai silpat jadi mempermudah ngeluarin kue dan bener anti lengket. Jadi hasil kuenya bagus banget. Nah, kalau teman-teman pengen juga produknya, nanti aku akan taruh linknya di description box. Untuk loyang pertama, hasil cake-nya ini warnanya udah cantik banget. Sayangnya untuk cake kedua, loyang kedua yang tadi di video, ini warnanya kurang banget karena aku nggak pakai 2 sendok teh full. Sambil menunggu kue-kuenya adem, nggak panas, aku mau menyiapkan topping. Aku pakai kacang mede beli di Shopee yang sudah disangrai. Ukurannya ini 1/4 kilo ya. Kemudian di blend hingga teksturnya aku pengen yang masih agak kasar. Panaskan 100 gram brown sugar dengan api yang kecil. Kalau sudah sedikit melting, baru masukkan 15 ml air putih. Kalau sudah berbuih, aduk-aduk dan matikan api kompornya. Masukkan kacang mede yang tadi sudah dicop. Karena terlalu kasar dan pengen lebih ngeblend antara gula dan kacang, jadi aku chop lagi sebentar. Setelah kacang selesai, aku buat frosting. Di sini ada cream cheese 330 gram dan gula halus 120 gram. Mixer kedua bahan tersebut tidak terlalu lama, hingga rata seperti ini aja. Selanjutnya ini ada krim cair, aku pakai merek Milak yang 1 liter, tapi yang dibutuhkan hanya 250 ml aja. Pastikan krimnya dingin, lalu mixer hingga kaku mengembang seperti ini. Kemudian campur krim dengan cream cheese yang tadi. Boleh diaduk atau boleh juga di mixer dengan kecepatan rendah. Ini udah jadi cream cheese frostingnya. Lalu aku masukkan ke dalam piping bag. Biar mudah masuknya, aku menggunakan gelas yang tinggi. Lanjut, ada simple sirup 10 gram gula pasir, 100 ml air panas. Cake sudah nggak panas, saatnya dibentuk. Agar cantik dan bentuknya bagus, aku potong bagian atasnya. Selanjutnya, dalam satu loyang ini mau aku potong menjadi 2 bagian. Aku nggak punya berbagai macam baking tools, jadi aku pakai barang bener-bener seadanya. Dan piring IKEA ini sangat membantu saat motong, jadi presisi gitu, pas di tengah. Lakukan hal yang sama pada cake kedua. Ini adalah layer pertama. Tambahkan simple sirup yang sudah dingin, tabur-tabur atau oles-oles di atas permukaan cake. Selanjutnya, tambahkan cream cheese frosting yang tadi. Ratakan dengan spatula dan tumpuk cake yang kedua. Lakukan tahap yang sama hingga cake terakhir. Aku nggak punya rotating cake. Kalau teman-teman punya, bisa digunakan ya. Oles-oles krim frostingnya hingga kuenya nggak kelihatan. Nggak usah rapi-rapi karena semua bagian ini mau ditutupi topping kacang yang tadi sudah dibuat. Saat naburin kacang pakai sarung tangan, aku agak kesulitan karena krimnya nempel-nempel ke plastik. Ini belum rapi, nggak apa-apa. Masukkan ke dalam freezer dulu kurang lebih 10 menit. Jika sudah agak beku, jadi mempermudah tangan kita untuk menempelkan kacang-kacang ini.
Cake sudah jadi, mau aku masukkan ke dalam box. Sebelumnya mohon maaf kepada Union, ini maksud aku buat kayak gini ya cuma pengen buat surprisein suami aku. Aku edit desainnya seperti Union. Suami aku tuh suka banget kuenya. Tapi kalau beli wall cake segini kira-kira sampai 1 juta. Kalau bikin sendiri pasti di bawah itu dong harganya, tapi ya lebih capek. Full modal yang aku keluarkan untuk satu cake ini, aku akan share di akhir video. Aku juga punya lilin dan cake topper, tapi nanti aja karena suami aku masih kerja. Gak lupa aku tempelin card dan dipitain. Sudah siap dan ini video malam harinya. Oh, mau sama kamu? Ada akunya nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Momen yang ditunggu-tunggu potongan kuenya. Oh ya, lebih baik kardus dilapisi baking paper dulu ya, atau alas kuenya yang ukurannya lebih besar dari 20 cm. Yep. Dari bawah. Mantap. Enak. Yeay. Kacangnya dong. Bedanya sama onion. Hah? Bedanya sama onion. Apa? Onion belum merah. Iya sih, aku ngerasa ini kurang merah. Mana kadonya? Ini beneran rasanya enak banget, tapi sayang aja warnanya kurang merah. Ini rincian modal yang aku keluarkan. Harga pokoknya nggak nyampe 200.000. Yang aku keluarkan semua bahan itu 500 ribuan. Tapi sisa bahan kuenya masih ada, jadi bisa buat yang lain. Untuk semua bahan yang aku pakai, akan aku taruh link pembeliannya di description box. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Bye!